Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan belajar dasar dari bahasa pemrograman Dart. Di setiap bahasa pemrograman biasanya ada yang namanya identifier atau pengenal. Identifier ini adalah nama yang digunakan untuk mendefinisikan variabel, untuk mengenalkan nama atau memberi nama dari suatu variabel, metode ataupun kelas, dan juga fungsi ataupun yang lainnya. Kemudian identifier ini merupakan urutan huruf. Jadi dari A ke Z huruf kapital ataupun enggak kapital, juga angka 0 sampai 9 dan juga garis bawah. Tapi ingat, jadi identifier itu bisa kumpulan angka, huruf, garis bawah, tapi ada beberapa yang perlu diingat bahwa karakter pertama itu nggak boleh numerik, nggak boleh angka. Jadi ada beberapa aturan untuk memberi nama identifier, nama pengenal. Yang pertama, karakter yang pertama ini tidak boleh berupa angka, kemudian karakter khusus juga tidak diperbolehkan kecuali garis bawah ataupun tanda dolar. 2 garis bawah berturut-turut ini juga nggak boleh. Karakter pertama ini harus alfabet, huruf besar atau kecil, atau garis bawah. Kemudian pengidentifikasi harus unik dan tidak boleh berisi spasi kosong. Identifier ini harus unik dan nggak boleh berisi spasi kosong. Jadi nggak boleh ada spasinya. Kemudian identifier di Dart itu sifatnya case sensitif. Artinya memperhatikan huruf besar dan huruf kecil. Antara huruf besar dan huruf kecil itu beda. Contoh identifier yang valid dan yang nggak valid. First name ini yang boleh, kemudian underscore first name ini nggak boleh. Kemudian first name ada kapitalnya ini juga boleh. First name ada spasinya nggak boleh. var1 ini boleh. V5AR, V-nya huruf ini kenapa nggak boleh? Nanti kita coba. $con ini boleh. First dash name ini pakai min, pakai dash ini nggak boleh. Underscore first name ini boleh. Satu result awalannya angka ini nggak boleh. First underscore name ini untuk nama identifier boleh. Tapi kalau nama variabel itu harusnya huruf awalnya itu huruf kecil. Kalau huruf awalnya itu kapital itu biasanya dipakai untuk nama kelas. Kemudian add var ini nggak boleh. Berikutnya di Dart untuk kita bisa mencetak karakter ke standar output atau ke konsol atau ke terminal, kita menggunakan fungsi print. Fungsi print ini digunakan untuk mencetak keluaran di konsol. Nah, di Dart ini juga ada cara untuk menggabungkan beberapa string dengan konstanta string. Ini bisa dengan menggunakan cara interpolasi, string interpolation. Jadi meletakkan variabel string di dalam konstanta string dengan menambahkan simbol dolar. Misalkan kita membuat fungsi main di dalam Dart, itu pertama harus ada fungsi mainnya supaya bisa dijalankan. Kemudian blok dari fungsi main itu diawali kurawal buka dan diakhiri kurawal tutup, atau istilahnya adalah curly brackets. Kemudian di dalamnya apa yang mau dikerjakan? Pertama kita definisikan variabel dengan nama name. Variabel dengan nama name ini dikasih nilai, misalkan untuk Subagio. Kemudian variabel dengan nick dikasih nilai 20071023. Kalau varname ini karena pakai tanda petik, ini berarti tipe datanya adalah string. Kalau yang varnic ini tipe datanya numerik. Nah, di Dart itu bersifat type inferent. Jadi bisa menginfer, bisa menentukan sendiri, bisa menyimpulkan tipe datanya apa. Walaupun kita nggak menentukannya secara
langsung, maka sama Dart akan ditentukan sesuai nilai yang dikasih ke variabel itu. Kemudian Dart itu juga bersifat statically type, jadi semua variabel yang digunakan itu harus didefinisikan dulu. Makanya di sini harus ada var name kalau misalkan nggak ditentukan, tapi nggak harus ditentukan tipe datanya, cuma harus didefinisikan dulu pakai keyword var. Atau kalau misalkan mau menentukan tipe datanya secara langsung, maka kita bisa menyebutkan misalkan int nick kalau itu integer, atau misalkan string name, langsung ditentukan tipe datanya. Kemudian variabel itu kita cetak print kurung buka, di dalam kurung buka tutup ini kurungnya kurung biasa, diapit tanda petik, nama saya adalah name, nomor nick saya, kemudian disebutkan nicknya. Oh ini ketika mencetak name ini kita bisa menggunakan simbol dolar, ini dimasukkan di dalam tanda petik ini, nanti tampilnya adalah nama saya adalah Uno Subagio. Nanti kita coba, atau langsung kita coba. Untuk mencobanya kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code ini kita tutup ya, kita tutup, close folder. Atau cara mudahnya dulu, tapi kita harus online. Sebelum kita menggunakan Visual Studio Code, saya tunjukkan cara untuk mengaksesnya. Kita bisa atau membuatnya, kita bisa menggunakan dartpad.dev. Ini bisa diakses secara online. Alamat web dengan URL dartpad.dev. Nah ini akan ditampilkan seperti ini. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah fungsi mainnya, harus ada fungsi main, void main, kemudian blok awal pembuka, kur awal buka dan kur awal tutup, ini pembuka dan penutupnya, diantaranya apa yang mau dikerjakan. Tadi contohnya kita definisikan variabel name. Untuk mendefinisikan variabel kita gunakan var, misalkan Untung Subagio. Kemudian ini setiap statement mesti diakhiri titik koma. Setiap statement mesti diakhiri titik koma. Kemudian var nick misalkan 207.123. Kalau nggak dikasih titik koma nanti dikira perintahnya belum selesai. Print nama saya dolar nama. Kemudian nick dengan nick dolar nick, diakhiri titik koma. Nah ini pakainya name, Nah kita simpan. Ini error, expected to find semicolon, ini kurang titik koma. Nah ini kalau menjalankan pakai run, ini run. Nah, nama saya Untung Subagio dengan nick 207.123. Ini sebetulnya belum dipakai di sini. Nah, sama aja. Kemudian kalau misalkan ini nggak pakai simbol dolar ya, nanti ini ada penjelasannya. Local variable string name tipenya string. Kalau ini tipenya integer, in nick. Kalau misalkan ini nggak pakai dolar, nanti yang dicetak ya nama saya name gitu. Bukan nilainya tapi nama ini nama saya name. Kalau misalkan ini yang dimaksud adalah variabel ini, maka harus pakai dolar, Tapi ketika mendeklarasikan, kalau misalkan kita gunakan dolar, error. Ini dolar nick, undefined name nick, nama nick nggak dikenal. Kalau ini pakai dolar berarti ini harusnya ya dolarnya double ya.
dolarnya double. Oh, nggak bisa juga. The value of the local variable $NIC is not used. Ini nggak boleh pakai dolar kalau ketika mendefinisikan. Kalau misalkan digabungkan pakai plus $NIC to string. Oh, bisa ini. Bisa mendeklarasikannya, mendefinisikannya pakai dolar. Ketika menggabungkan ini pakai kayak gini. Ini nick-nya ini kan numerik. Nick-nya ini numerik integer, ini integer $NIC dikonversi ke string. Di Dart ada metode. Nah, ini string ini adalah objek. Objek ini punya metode to string untuk mengkonversi objek dengan tipe integer menjadi string. Jadi boleh awalannya pakai dolar. Kita lanjutkan. Cara lainnya selain menggunakan Dartpad, ini kita juga bisa membuat file Dart sendiri. Pakai Visual Studio Code kita buat file baru. Misalkan text file kita simpan, kita tulis perintahnya. Saya copy dari yang tadi. Kita simpan file, save as, simpan di, misalkan saya nyimpannya di D belajar, kemudian latihan Dart, saya kasih 2023 pertemuan 2. Ini saya kasih nama Dart Basic. Ekstensinya harus Dart. .dart. Kemudian saya masuk ke terminal. Kalau di Visual Studio Code untuk masuk terminal tinggal kontrol apostrof. Apostrof itu yang di bawah escape. Kontrol apostrof. Atau bisa juga view terminal. Nah di sini. Kontrol apostrof ini. View terminal. Kemudian, tapi ini nggak langsung masuk foldernya ya. Saya nyimpennya di D belajar latihan Dart. Ini aktifnya di C user Lenovo. Kita aktifkan dulu caranya cd spasi D.2 belajar backslash latihan Dart backslash 2023 kemudian pertemuan kedua. Saya jalankan gunakan perintah dart spasi nama filenya dartbasic.dart. Biar cepat, kita nggak usah nulis manual. Dart spasi D gitu aja. Namanya kan awalannya D, Dart underscore basic. Langsung aja tab. Nah, biar lebih cepat. Enter. Nama saya Untung Subagio dengan nick. Hasilnya sama. Kalau pakai ini, run code. Nah, ini juga bisa. Nama saya Untung Subagio dengan nick sekian. Pakai ini juga bisa. Kita lanjutkan. Ini tadi mengenai yang valid sama nggak valid. Coba kalau misalkan saya gunakan V5AR ini, kenapa? Misalkan V1 name. Ini saya ubah juga V1 name. Ini harusnya nggak masalah. Kita coba jalankan lagi. Run code. Sama aja nama saya. Atau coba misalkan V5AR. Tadi kan V5AR. Ini V5AR. Run. Bisa. Coba kalau misalkan ini menggunakan var, menggunakan keyword yang udah dikenal sama Dart, ini yang nggak bisa. Kalau pakai var, ini nggak bisa $var. Ini kan udah keyword var udah digunakan sama Dart, ini ya nggak boleh.
Tapi kalau V5AR ini harusnya nggak masalah. Kalau di depannya 5 misalkan 5, di depannya angka, ini juga nggak boleh. Aturannya di depannya itu harus huruf. Nah ini nggak boleh, ini ada error ini. Expected an identifier. Atau kalau misalkan pakai underscore boleh, pakai underscore boleh. Pakai underscore, nah ini boleh. Run code. Nah, pakai underscore. Underscore-nya double, underscore-nya double. Nah, ini underscore-nya double sebetulnya ini boleh ya. Underscore-nya double. Run code. Oh, boleh. Underscore-nya double boleh. Jadi ini underscore first name harusnya boleh, nggak masalah, ini bisa dijalankan. Kalau di ini apa namanya? Coba misalkan ini ya nggak masalah harusnya. Kemudian ini tadi pakai angka nggak boleh depannya. Kalau pakai das, nama saya, nama das saya, kayak gini nggak boleh nih. Nama dikira dikurangi nanti. Nah ini. Dynamic expected to find semicolon, ini nggak boleh. Kemudian ini harusnya boleh, ini juga harusnya boleh ini. Satu result. Add var. Ini kalau pakai var itu baru nggak boleh karena keyword yang udah dikenal. Kalau pakai add var. Nah ini nggak boleh juga. Add name misalkan. Ini nggak boleh juga. Nah ini undefined name. Ini misalkan name. Nah ini nggak boleh. Ini harus pakai kayak gini. Nah ini. Berarti ini harusnya boleh, nggak masalah. Ini juga harusnya boleh. Ini tentang mencetak ke konsol dan juga cara interpolation, menggabungkan antara konstanta string dengan string. Ini stringnya bisa dimasukkan ke dalam konstanta string, diapit tanda petik. Ini dengan menambahin $. Kalau misalkan ini cuma variabel biasa, ini nggak perlu kurawal buka tutup. Tapi kalau ini misalkan manggil metode, misalkan kayak ini, nick to string. Nah ini misalkan mau dimasukkan ke sini. Tapi karena ini ada $-nya, ini nggak bisa dimasukkan. Ini $-nya misalkan dibuang. $-nya dibuang, nah kita pakai nick to string, bisa nggak begini? Ya sebetulnya kalau udah dimasukkan ke konstanta string ini nggak perlu pakai to string, udah pakai interpolation. Misalkan ini bukan to string, misalkan yang lain, misalkan metode yang lain. Caranya seperti ini. Nah ini to stringnya ini harus digunakan kurawal buka tutup. Kurawal buka tutup kita jalankan run code. Oh sama aja ini, nggak bisa. Misalkan ini ya ini sebetulnya nggak perlu pakai ini. Misalkan yang lain, yang name ini kita gunakan trim. Kita jalankan run code. Nama saya Unu Subagio, ini nggak bisa di trim ya. Misalkan ya ini nggak, kalau di tengah nggak hilang trim. Atau to lowercase misalkan, to lowercase nggak ada. Oh, C-nya besar, C-nya kapital, to lowercase. Kita coba jalankan, simpen, run code. Nah ini jadi kecil semua. Kalau ingin jadi kapital semua, to uppercase. Kita jalankan. Run code. Nah ini, Untung Subagio dengan nick sekian.
Ini kapital semua. Jadi kalau kita menggunakan metode, maka harus pakai kurawal buka tutup. Tapi kalau misal enggak, ini dihapus boleh. Kalau ini dihapus, ini kan bisa dijalankan run code. Nah, ini bisa dijalankan. Tapi kalau ini yang dihapus kurawalnya, ini yang pakai metode dihapus, bisa enggak? Oh, untuk uppercase-nya tampil ini. Untuk Subagio to uppercase. Jadi kalau misalkan ini adalah sebuah metode, kemudian mau digunakan interpolation, dimasukkan ke dalam konstanta string, ini harus diapit kurawal buka tutup. Nah, enaknya di Visual Studio Code, misalkan kita mau nulis buka tutup, ini nggak perlu buka ditulis, tutup ditulis, ini bisa di blok, kurung buka, otomatis kurung tutupnya langsung ada. Ini kita jalankan, run code. Nah, ini. Jadi kalau ini memanggil metode, nggak cuma variabel aja atau nama pengenal aja, kita gunakan kurawal buka tutup. Tapi kalau cuma kayak gini, manggil variabelnya langsung, pengenalnya langsung, ini nggak perlu pakai kurawal buka tutup. Kita lanjutkan, semikolon di Dart. Jadi tanda titik koma, semikolon itu digunakan untuk mengakhiri pernyataan yang artinya hal ini menunjukkan bahwa pernyataan itu sudah selesai, udah berakhir di sini. Nah, setiap pernyataan itu harus diakhiri dengan titik koma. Kita dapat menulis banyak pernyataan dalam satu baris dengan menggunakan titik koma sebagai pembatas. Kemudian compiler akan menghasilkan kesalahan kalau misalkan tidak digunakan dengan benar. Nah, ini boleh juga diletakkan di sampingnya. Tapi kalau pakai Visual Studio Code, simpan, ini otomatis diturunkan. Kalau di tempat saya ini ada dari extension Dart-nya atau saya install yang lain, saya agak lupa. Coba nanti dicoba apakah di tempat teman-teman otomatis turun atau enggak. Ya, ketika di Visual Studio Code di tempat saya ketika nyimpen itu langsung otomatis turun. Tapi sebetulnya harusnya boleh kayak gini juga boleh. Yang nggak boleh itu kalau nggak diakhiri titik koma, statementnya udah selesai nggak ada titik komanya itu nggak boleh. Kemudian blok di Dart ini adalah kumpulan pernyataan yang diapit oleh kurung kerawal. Di Dart kita menggunakan kurung kerawal untuk mengelompokkan semua pernyataan di blok. Nah, ini awal bloknya, awal blok dari fungsi main, ini akhir blok dari fungsi main. Di tempat saya ini ada tulisannya, tapi ini karena extension juga ini saya pakai extension apa ya? Yang mengenai extension kita bahas nanti, insya Allah. Kemudian udah selesai, mungkin di materi Dart Basic ini saja dulu. Silakan dicoba, ada pertanyaan boleh disampaikan di bagian komentar atau bisa juga kirim WA di grup langsung juga boleh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.